Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku. Nah, kalau kemarin aku udah sharing tips-tips gimana caranya melahirkan secara normal dan tanpa robekan perineum. Untuk kali ini aku mau sharing pengalaman aku melahirkan dengan nyaman, dengan tenang, dan proses persalinannya tuh cepat banget. Kemarin juga aku udah cerita ya, aku banyak melakukan aktivitas fisik selama hamil seperti senam hamil, terus juga olahraga ringan. Nah, itu mungkin salah satu faktor kenapa aku bisa melahirkan dengan cepat. Prosesnya tuh nggak sampai 6 jam dari bukaan pertama sampai bukaan ke-10. Oke, kali ini aku mau cerita dari pengalaman melahirkan anak pertama dulu. Kalau kata orang, melahirkan anak pertama itu kan yang paling susah ya. Ibaratnya anak bayi mencari jalan pertama kali kan. Nah, banyak orang tua nih yang bilang akan lebih susah di lahiran pertama, akan lebih lama kayak gitu prosesnya. Kebetulan aku gak tahu nih ya rasa melahirkan tuh sesakit itu. Aku kurang ilmunya tahap awal kontraksi ya. Biasanya kan kalau harusnya nih ya kalau kontraksi itu kan di rumah dulu ya. Jadi kita lihat nih udah berapa menit sekali kayak gitu. Nah, kesalahanku di melahirkan yang pertama itu, aku ketika bener-bener mules yang awalan, aku langsung ke rumah sakit pada saat itu karena memang aku nggak tahu ternyata itu tuh baru awalan gitu, karena udah panik kan. Terus aku jalan ke rumah sakit sama suamiku. Ternyata waktu di rumah sakit dibilangnya baru bukaan pertama itu jam 1 malam. Malah disuruh di rumah sakit aja, nggak apa-apa kayak gitu. Aku masuk ke ruang observasi karena juga saat itu nggak ada yang melahirkan di rumah sakit itu gitu. Jadi cuma aku di ruang observasi nungguin sampai bukaan kedua, ketiga sampai ke-10 kayak gitu. Nah, aku pada waktu itu jam 1 malam baru bukaan 1, tapi rasanya memang udah mules banget. Terus aku inget untuk terus berolahraga ya, terus senam kayak gitu. Nah, aku tetap bawa gimbal dan juga aku tetap squat. Pokoknya olahraga yang biasa aku lakuin di rumah kan cuma kebanyakan kan squat dan di atas gimbal. Jadi bener-bener aku di sana ya mainan gimbal sama squat gitu, megangin apa namanya itu kasur, yang di kasur itu sambil aku mainan gimbal sambil aku squat kayak gitu. Nah, itu aku nggak sadar ternyata di jam 3 paginya itu aku udah bukaan ke-4 kayak gitu. Nah, itu rasanya udah semakin sakit, tapi tetap aja aku berusaha untuk ya Allah, kuatkan aku. Sempet nangis juga, tapi bener-bener sambil nangis sambil squat kayak gitu, sambil nangis sambil squat. Ya Allah, sakit banget ternyata melahirkan. Nah, akhirnya ketubanku pecah di bukaan ke-6. Terus itu cepet banget ya rasanya. Itu jam 6 pagi aku melahirkan. Jadi di rumah sakit aku selama 5 jam. Nah, itu yang proses melahirkan pertama. Terus itu juga alhamdulillah aku nggak jahitan. Terus juga aku pada saat melahirkan anak pertama tuh aku ngedennya termasuk ngeden banget loh. Tapi alhamdulillah perineumku tetap utuh karena mungkin aku udah pijat perineum sebelumnya. Jadi perineumku lebih lentur kayak gitu. Nah, untuk cerita yang melahirkan yang kedua, ini karena udah pengalaman melahirkan yang pertama ya, karena rasanya sesakit itu. Di melahirkan yang kedua aku jauh lebih tenang. Jadi ketika pada waktu itu perutku udah mulai mules, aku nggak langsung lari ke rumah sakit, nggak langsung ke bidan. Nah, aku tetap di rumah tuh. Jadi aku nggak tahu di rumah itu tuh udah bukaan keberapa, aku nggak tahu. Tapi memang keluar darah sedikit gitu loh, keluar darah sedikit di celana dalam. Terus aku mikirnya, oh ini berarti memang sudah saatnya. Tapi aku masih bisa menahan rasa sakit mules di perutku. Jadi aku nggak buru-buru ke rumah sakit. Sampai akhirnya itu aku mules subuh udah mules, tapi masih kuat, masih bisa ditahan. Terus aku masih main gimbal. Terus aku juga sambil pegangan kursi, sambil nyuapin anak pertamaku. Terus sambil squat juga, sambil sarapan juga. Itu
itu sampai di jam 7 pagi, dari subuh jam 5 sampai jam 7 pagi itu aku udah rasanya bener-bener gak bisa ditahan. Jadi bener-bener sakit banget, tapi aku tetap senyum, aku tetap gak boleh aku kasih tahu ke anakku atau aku kasih tahu ke suamiku kalau sesakit itu gitu. Jadi aku tetap aku tahan sambil senyum, sambil minta tolong suamiku untuk dipijit bagian belakang ya. Terus akhirnya suamiku udah yang kayaknya kita cek dulu aja deh ke bidan karena takutnya udah bukaannya banyak. Akhirnya aku ke bidan deket rumah dan ternyata di bidanku itu aku udah mau menuju bukaan 5, kan cepet banget kan. Terus akhirnya sama bidan, udah mbak di sini aja, nggak usah pulang dulu, jadi terus di sini. Terus aku nggak bawa jimbol pada waktu itu kan, aku nggak bawa jimbol, tapi sama bidannya dipinjemin jimbol. Terus aku juga sambil main jimbol, sambil nahan sakitnya, sambil dipijitin suamiku. Anakku pun ikut. Ya itu karena kan di bidan ya, karena di bidan baru tahun kemarin. Alhamdulillah selama pandemi itu di bidan tetap boleh bawa keluarga. Jadi aku bawa suamiku sama anakku di bidan itu. Anakku juga ngelihat aku, anak yang pertama itu ngelihat aku, suamiku tetap ngelus-lus di punggungku gitu. Terus nggak lama, kira-kira setengah jam aja, tiba-tiba aku udah bener-bener pengen kebelet pup gitu, yang sakit banget, pengen kebelet pup. Terus tiba-tiba bidannya bilang gini, mbak jangan di bawah, kalau mau pup ke atas aja ke kasur. Ternyata udah bukaan 10. Jadi aku nggak tahu itu bukaan satunya kapan, tapi aku berangkat ke bidan itu udah bukaan menuju ke 5 ya, udah 4 lebih gitu kata bidannya. Terus tiba-tiba setengah jam kemudian anakku lahir. Jadi bener-bener aku langsung tremor di atas kasur ya, sambil bingung, ya Allah secepat ini anak keduaku gitu. Aku sampai yang speechless, terus gemeteran seluruh badanku gitu, karena bener-bener yang ya ampun, ternyata aku bisa. Aku pikir aku akan mengalami waktu yang lumayan lama seperti di rumah sakit kan, dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Jadi aku ngiranya waktu ke bidan juga ini masih 3-4 jam lagi kayaknya gitu. Ternyata bener-bener langsung bro keluar. Aku udah yang ya Allah, alhamdulillah kayak gitu. Bidanku itu juga seneng karena aku nggak nggak dijahit. Terus dia kagum gitu, aku bisa nahan rasa sakitnya. Padahal memang kalau misalnya aku bisa teriak-teriak pun aku bisa teriak-teriak. Memang rasanya sakit banget, tapi nggak tahu kenapa kayak gimana ya, mau teriak pun tuh nggak ada yang tahu rasa sakitnya gitu. Jadi cuma bikin suamiku panik, cuma bikin anakku panik, cuma bikin orang tuaku panik gitu. Jadi bener-bener aku yang ngerasain sendiri, aku yang bener-bener aku harus bisa mengendalikan rasa sakitnya itu. Jadi di pikiran aku tuh cuma, ya Allah ini nggak sakit, ya Allah ini nggak sakit. Padahal sakit banget. Tapi bener-bener yang aku harus bisa sampai yang aku squat terus kayak gitu. Terus bidannya juga yang, kamu kok bisa sih mbak gitu-gitu. Terus akhirnya aku cerita kalau aku tuh memang udah terbiasa squat gitu dari awal trimester ke-1. Nah bidannya bilang, oh squat itu bagus untuk mengencangkan otot di panggul, di kaki, dan juga sekalian latihan pernafasan. Jadi kan kalau kita squat itu kan otomatis kita juga mengatur nafas kan. Nah karena udah terbiasa mengatur nafas, kita tuh jadi lebih relax gitu loh untuk mengatur pikiran kita juga. Jadi ketika tarik nafas sambil squat gitu, kita tenang, ini nggak sakit kayak gitu. Jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bilang sakit gitu. Kita sendiri yang ngerasain, kita sendiri yang mengendalikan kayak gitu. Nah itu alhamdulillahnya aku bisa melahirkan dengan normal, tanpa robekan perineum, dan juga nyaman, minim trauma ya. Karena bener-bener aku ngalaminya itu magic sih waktu itu, bener-bener cepet. Karena saudara-saudaraku banyak banget yang cerita lahirannya itu hampir semalaman, terus 2 kali 24 jam, bener-bener lama banget mereka ngalamin kontraksi. Sampai yang ya Allah, aku diceritain aja rasanya kayak bisa ngebayangin rasa sakitnya kayak gimana kalau lama banget gitu. Aduh, alhamdulillah. Terus juga aku tuh memang rajin kontrol ke dokter ya. Jadi aku berani lahiran di bidan itu juga karena dokterku udah bilang kalau alhamdulillah kehamilanku tuh normal, nggak ada kelemahan.
nggak pecah ketuban kayak gitu. Jadi alhamdulillah aku mau lahir dimanapun, nggak harus di rumah sakit, misal di bidan tuh nggak apa-apa, karena kondisi bayi, kondisi ibunya juga alhamdulillah sehat kayak gitu. Semoga ceritaku bisa menjadi penyemangat kalian ya yang sedang menunggu persalinan ya. Jangan lupa untuk dipersiapkan mentalnya ya, dipersiapkan mentalnya. Terus juga pokoknya kita pasrahkan aja sama Allah. Terus kita harus pintar-pintar memanage pikiran kita. Kita minta bantuan suami untuk terus support kita ya. Terus kalau bisa jangan teriak-teriak, karena bener-bener energi kita tuh habis kalau kita teriak-teriak ya. Tapi kalau memang nanti di perjalanannya Allah berikan ujian untuk nanti diinduksi atau memang tidak bisa melahirkan normal, nggak apa-apa banget. Berarti memang jalannya adik bayi itu lewat jalur yang lain kayak gitu ya. Pokoknya harus semangat, harus terus positive thinking, serahkan sama Allah. Semoga Allah mudahkan persalinannya, Allah lancarkan semuanya. Oke? Sekian dulu video dari aku. Dah.